Mereka akan mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab. Frasa itu mengembalikan ingatan kepada masa lalu, yakni ketika era Orde Baru. Ingin memaksa pers sebagai objek lagi, diobjektifikasi lagi, ditundukkan lagi, tidak lagi merdeka. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Berhubung Pilpres sudah semakin dekat dan ketiga bakal calon presiden dan wakil presiden sudah nih mulai mengungkap visi dan misinya ke publik, dan kita bisa membaca visi dan misi itu. Termasuk gua menyempatkan waktu untuk membaca visi dan misi ketiga bakal calon presiden dan wakil presiden. Dan di sini gua menemukan sesuatu yang menurut gua menarik sekaligus mengkhawatirkan, yakni pada visi dan misi Prabowo Gibran, terutama di bidang soal kebebasan pers. Di situ mereka menulis semacam ini. Mereka akan mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan lain-lain lah. Ada banyak gitu di belakangnya. Yang menjadi masalah bagi gua di situ adalah frasa yang bertanggung jawab. Di sini menurut gua adalah frasa itu mengembalikan ingatan kepada masa lalu sebelum ada undang-undang kebebasan pers, yakni ketika era Orde Baru. Saat itu salah satu cara Orde Baru untuk menguatkan pemerintahannya adalah dengan mengendalikan pers. Salah satunya adalah ya dengan membuat peraturan pers yang memaksa pers atau media massa itu untuk bertanggung jawab. Yang tanggung jawabnya waktu itu adalah untuk stabilitas dan pembangunan nasional. Yang kemudian ini implikasinya atau akibatnya adalah setiap penerbitan pers atau setiap media massa wajib mengantongi yang namanya SIUPP atau SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Ini adalah upaya kontrol dari rezim untuk memastikan mereka memang bertanggung jawab seperti yang dimau oleh rezim. Dan itu dampaknya kemudian adalah ketika sebuah perusahaan media massa, sebuah pers itu kemudian dianggap tidak memenuhi permintaan rezim atau kemauan rezim, yakni bertanggung jawab itu, atau ya bisa gua sederhanakan, kemudian rezim melalui Departemen Penerangan itu menganggap perusahaan media massa itu tidak bertanggung jawab, ya media massanya dibredel. Dan kita kalau mau nih melihat kembali ke sejarah, ya memang ada waktu itu media-media yang dibredel atau ditutup dan dicabut izinnya oleh Orde Baru. Contohnya adalah majalah Tempo, lalu ada majalah Detik. Dua media ini dibredel oleh Orde Baru karena dianggap berlaku subversif, yang artinya melawan pemerintah atau ya dianggap oleh pemerintah tidak bertanggung jawab, bertentangan dengan kemauan pemerintahan saat itu, pemerintahan Soeharto. Ya ini sejarah. Ya gue sebagai anak muda, gue memang tidak mengalami masa itu. Mungkin banyak dari kalian juga tidak mengalami masa itu. Tapi karena gue membaca, gue akhirnya tahu. Dan dari tahu itu, gue tidak mau mengalami hal yang serupa. Gimanapun pasca reformasi, pers diberikan kemerdekaan. Oke, kata kuncinya adalah kemerdekaan. Kebebasan mereka itu tidak dituntut-tuntut dengan tanggung jawab ina-inu. Mereka cukup menjalankan sesuai dengan kode etik. Kode etik ini juga hasil dari apa yang bersama disepakati oleh para wartawan sendiri, bukan oleh rezim. Jadi tidak ada intervensi rezim. Artinya di sini, pasca reformasi, media massa itu bukan lagi menjadi objek atau diobjektifikasi dan dikontrol oleh pemerintah, yang membuat kemudian media massa termasuk kebebasan pers itu
menjadi lebih tinggi ketika reformasi dibandingkan ketika Orde Baru. Kalau kita kembali kepada visi misi itu tadi, dengan adanya frasa yang bertanggung jawab, apalagi sebelumnya itu ada kata mengembalikan. Gue kan jadi bertanya, apakah kata mengembalikan itu maksudnya mengembalikan ke era Orde Baru ketika pers itu ingin dikontrol, atau bertanggung jawab itu kemudian maksudnya ya seperti Orde Baru juga, yang kemudian ingin memaksa pers sebagai objek lagi, diobjektifikasi lagi, ditundukkan lagi, tidak lagi merdeka. Padahal hari ini kita melihat buah dari reformasi pers dan media massa, termasuk media-media baru seperti homeless media yang merupakan buah dari kreativitas anak muda juga, itu banyak yang bertumbuh dan menjadi medium atau ruang untuk menyampaikan pendapat, untuk mengkritisi pemerintah, untuk kemudian menyuarakan suara-suara kaum terpinggirkan. Bayangin, media-media ini semuanya berpeluang untuk dibredel mungkin nanti hanya karena dianggap tidak bertanggung jawab. Karena sekali lagi, kalau kita lihat visi misi yang tadi, meskipun di situ bertanggung jawabnya untuk menjaga demokrasi dan lain-lain, ini sangat membuka ruang ambiguitas. Bagaimana kemudian ukuran demokrasi itu bisa dirigidkan? Kan ini susah, apalagi nanti yang menentukan ukuran media bertanggung jawab atau tidak, itu ya hanya pemerintah seorang kan kayak gitu. Apakah ini nanti kemudian akan muncul departemen penerangan baru? Ya kan ini sangat menakutkan kalau bagi gua, apalagi gua pernah bekerja sebagai seorang wartawan. Pernah mengalami kenikmatan menjadi wartawan di era reformasi yang sangat bebas ini. Bagian dari pers yang sangat bebas ini. Itu pun di ruang redaksi sampai hari ini masih ada kok sedikit-sedikit ketakutan untuk memberitakan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena senior-senior gua di ruang redaksi yang mengalami Orde Baru itu masih ada traumatik kepada pemerintah yang membuat media-media pada akhirnya melakukan self-censorship, swasensor, mengurangi sendiri kebenaran di dalamnya. Bukan kebenaran lah mungkin, tapi mengurangi sendiri konten yang bermuatan mungkin kira-kira bisa menyinggung pemerintah. Dan itu masih terjadi loh sampai hari ini. Karena bayang-bayang Orde Baru, pengendalian pers itu belum sepenuhnya hilang. Apalagi dengan ini, terus kemudian mau ditambah lagi, ya kan makin runyam. Media massa, pers, termasuk kemudian homeless media yang banyak tumbuh di media sosial, yang menjadi ruang yang seperti gue bilang tadi untuk menyuarakan aspirasi yang lebih terbuka, itu terancam tertutup. Kemudian gue bandingin dong dengan visi misi bakal capres dan cawapres lain. Dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gue cukup senang melihat dan membaca visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD khususnya di bidang soal pers ini, yang bagi mereka itu bagian dari penguatan demokrasi. Di situ mereka menggunakan kata yang menurut gua sangat keren, yakni kemerdekaan. Kemerdekaan pers bagi mereka. Mereka menyatakan bahwa akan menjamin pers itu akan bebas bergerak dan bermartabat, yang mereka kemudian singkat menjadi bergema, dan akan memastikan tidak ada regulasi yang akan digunakan untuk membatasi kebebasan pers, termasuk tidak akan membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Bahkan nih, Ganjar dan Mahfud itu punya target loh soal indeks kebebasan pers itu di angka sekian dan sekian. Bisa kalian lihat nih angkanya di sini. Ini jelas mereka punya iktikat yang lebih dari baik. Bahkan menurut gua, iktikatnya besar banget untuk menjaga independensi pers. Tidak menjadikan pers sebagai objek dari pemerintah. Tapi pers memang benar-benar dimerdekakan. Karena dalam kemerdekaan itu, pers berarti bisa melakukan sesuatu. Merdeka untuk dan merdeka dari.
Pers merdeka untuk menyuarakan pendapatnya, menyuarakan kebenaran versi mereka, menyuarakan suara-suara yang tidak bisa didengar, menyuarakan kritik sebagai bentuk untuk pengawasan pemerintahan. Dan tentu saja merdeka dari ancaman-ancaman, merdeka dari kriminalisasi, dan tentu saja merdeka dari pemberedelan seperti yang dulu pernah terjadi di Orde Baru. Bahkan bagi wartawannya sendiri, ya pasti merdeka dari segala ancaman. Baik itu ancaman dari rezim maupun ancaman dari orang-orang yang tidak suka. Karena kita melihat bahwa hari ini media massa termasuk wartawannya itu masih sangat riskan mendapatkan ancaman. Karena pemberitaan bisa didoxing dan lain-lain. Jadi ketika gue membandingkan tadi visi misi Prabowo Gibran dengan Ganjar dan Mahfud di soal yang sama, soal pers yang merupakan bagian dari penguatan demokrasi. Karena gimana pun media massa dan pers adalah pilar keempat demokrasi. Di sini gue bisa menyimpulkan bahwa ya memang Ganjar dan Mahfud itu lebih tegas untuk menjaga pilar keempat demokrasi ini tidak runtuh. Dan gue sebagai seorang mantan wartawan bisa bilang bahwa gue tidak mau mempertaruhkan kemerdekaan pers ini di tangan orang yang salah. Karena gimana pun satu pilar demokrasi itu runtuh, maka pilar-pilar lainnya itu juga bisa runtuh. Dan ketika semua pilar demokrasi itu runtuh, yang dirugikan, satu-satunya yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Bye.